Dr. Suhento Liao dan istri Lilin. Kita akan membahas Alkitab dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Satu hari, satu pasal, 1 jam, dari jam 6 sampai jam 7. Dan hari ini kita akan membahas surat Kolose. Kita sudah menyelesaikan surat Filipi dan sekarang kita akan masuk ke surat Kolose. Nah, sebelum memulai membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih Bapa atas kasih setia-Mu. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami berjalan lebih buruk dari orang buta. Kami akan sempoyongan dan kami tidak mungkin tahu kebenaran. Tetapi oleh firman-Mu, Engkau menuliskan firman-Mu bagi kami. Dan itu menjadi penuntun jalan hidup kami. Itu memberitahukan kepada kami segala sesuatu yang Engkau mau kami ketahui Tuhan. Pimpinlah kami melalui firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya. Kita akan lihat surat Kolose. Ini ditulis oleh Rasul Paulus, sudah jelas mengenai Rasul Paulus sebagai penulisnya, tidak ada kesangsian sedikit pun. Dan dituliskan kepada jemaat di Kolose. Kolose adalah kota kecil yang terletak sekitar 200-an kilometer dari Efesus, ya, sebelah timur Efesus. Jadi itu kalau sekarang ini ada di dalam wilayah Turki, ya, Turki modern ini. Nah, ini Kolose, ya. Nah, kelihatannya di Kolose ini ada beberapa orang yang tinggal di situ. Salah satunya adalah Filemon, ya, yang tidak lama nanti kita akan membahas surat kepada Filemon. Nah, sebenarnya suratnya dikirim sama-sama, ya, bersama dengan Kolose. Dan surat ini dikirim dari mana? Surat ini dikirim kelihatannya bersamaan dengan dua surat yang sudah kita bahas, yaitu surat Efesus dan Filipi, ya. Surat Efesus dan Filipi, bahkan pembawa surat Efesus itu sama dengan pembawa surat Kolose, ya. Jadi ada orang yang membawanya itu adalah ini, ya, Tikhikus, ya. Tikhikus adalah pembawa surat, ya. Jadi ditulis oleh Rasul Paulus dari Roma, ya, di dalam penjara katanya. Karena ini adalah kelompok surat penjara, jadi ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara di kota Roma, di mana di Filipi dikatakan ada istana kaisar di situ, dan dibawa oleh Tikhikus, ya, untuk diantar ke sana. Dan kira-kira tahun berapa ini? Ya, kira-kira tahun 6162, ya, mungkin sekitar tahun 62 AD, ya. Jadi sebelum itu kota Roma dibakar oleh Kaisar Nero, ya. Oke, jadi ini kira-kira sedikit. Kemudian surat Kolose ini topik pembicaraannya apa? Adalah karena Rasul Paulus mendapat berita dari Epafras yang datang dari Kolose, memberitahukan berbagai hal, ya. Jadi ada semacam filsafat, ya, di pasal 2 itu disebut filsafatnya. Pasal 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong, ya. Nah, ada semacam filsafat yang beredar di Kolose yang kelihatannya membahayakan pengajaran jemaat itu, ya. Dan kita tahu ada juga menyinggung masalah sunat segala macam, dan kelihatannya ada filsafat, ada hal-hal mistik yang bersifat native, ya, bersifat asal daerah di situ, hal-hal yang bersifat mistik, ya. Dan juga ada campuran, ya, campuran dengan Yudaisme, ya, campuran Yudaisme. Jadi ini
mau digado-gadoin ya. Jadi memang pengajaran kekristenan menghadapi banyak tantangan, yaitu dicampur ya. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, itu perempuan yang memegang ragi itu ya, itu selalu berusaha supaya kalau bisa memasukkan raginya kemudian diaduk supaya khamir semuanya. Jadi masukkan ini pengajaran-pengajaran yang tidak murni ya, tidak murni. Nah, Rasul Paulus mengirim surat untuk melawan ya semua hal itu. Jadi nanti kita akan membahas keseluruhan dari kitab Kolose ini, itu akan menjadi jelas ya apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Dan ada teolog yang menyebut ini adalah embrio dari gnostik ya. Jadi ini filsafat ini ya. Nah, kita tahu ya ada banyak teolog ya bermain filsafat ya sehingga menyimpang dari kebenaran Alkitabnya. Salah satunya adalah John Calvin ya. Calvinis itu sebenarnya bukan teologi ya, tetapi itu filsafat sebenarnya. Dan ada banyak sekolah teologi yang bergeser ya dari mengajarkan teologi menjadi mengajarkan filsafat. Nah, ini yang bikin kekristenan jadi tidak murni, menyimpang dari kebenaran. Ya, filsafat itu adalah ini pemikiran manusia, ya, pemikiran manusia. Teologi itu adalah pemikiran Allah. Jadi kalau kesimpulan-kesimpulan yang tidak didasarkan pada Alkitab, hanya pada jalan logika saja, itu sebenarnya filsafat ya. Tetapi teologi adalah yang didasarkan pada ayat Alkitab ya. Teologi itu berdasarkan pada ayat Alkitab, ya tentu pakai akal sehat ya. Harus pakai akal sehat. Kalau tidak pakai akal sehat akan masuk lagi ya, tergelincir lagi ke unsur mistik ya, mistik-mistikan ya. Jadi ke hal-hal yang tahyul-tahyulan gitu. Nah, hati-hati ya. Intinya kita harus pegang dua ya, harus pegang dua ini yaitu tetap pakai akal sehat ya, karena tidak mungkin mencapai kebenaran tanpa akal sehat. Nah, kemudian ada didasarkan pada ayat-ayat Alkitab. Ayat-ayat Alkitab, maka kita akan tetap teguh berdiri di atas kebenaran Alkitab. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan bahas Kolose pasal 1 yang ada 29 ayat ya, 29 ayat. Oke, istri saya Lilin akan membacakannya untuk Anda sekalian. Ya, silakan. Demikian pembacaan firman Tuhan ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius, saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dari firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah yang dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang telah ditentukan
untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang telah utama sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan kamu digeser dari jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, kepada mereka yang mau, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Iya, oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ya, pagi-pagi memang keadaannya, mata juga masih kurang awas, suara juga masih belum begitu terang ya. Tetapi kita mau mempelajari firman Tuhan di pagi-pagi hari ini ya. Puji syukur kepada Tuhan ya. Oke, kita lihat Kolose ya. Ini dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita ya, kepada saudara yang kudus ya, dan yang percaya dalam Kristus di Kolose ya. Jadi ini awal surat ya, memang harus jelas ya. Ini kebiasaan Rasul Paulus ya, dia menulis dari Paulus ya, Rasul Kristus Yesus, utusan Yesus Kristus ya. Dia bukan utusan jemaat, tapi dia utusan Kristus Yesus. Hari ini tidak ada orang menjadi utusan Yesus Kristus lagi ya. Hari ini kalau Anda dikirim ke daerah untuk memberitakan Injil, itu utusan jemaat
ya, utusan jemaat, tetapi dia Rasul Yesus Kristus. Hari ini kita jadi Rasul jemaat, ya, utusan jemaat. Ya, tidak pakai istilah rasul lagi, ya, karena itu sudah dipakai untuk utusan Kristus, Rasul Kristus. Tapi kita ini utusan jemaat, ya, untuk pergi memberitakan Injil. Jadi beda, ya. Nah, kepada saudara-saudara, ya, dan dari Timotius juga dibilang di situ, ya. Timotius ada di Roma, ya, dari Timotius saudara kita. Saudara-saudara yang kudus. Nah, ini, ya, yang kudus itu jelas itu artinya yang sudah bertobat dan diselamatkan. Artinya orang yang sudah percaya sungguh-sungguh, ya, itu adalah orang kudus. Jadi bukan orang yang diberi pangkat oleh gereja setelah mati sekian lama kemudian dijadikan santo atau santa, bukan. Tapi ini orang kudus, artinya orang yang sudah bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Nah, disinilah kita lihat, ya, bahwa pemahaman tentang menjadi kudus ini yang ada banyak pergeseran, ya. Kalau sesuai dengan Alkitab, kita tahu bahwa ketika seseorang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, dia mendapat posisi orang kudus, ya, dan hati yang kudus. Jadi barang siapa yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus mendapat posisi orang kudus dan hati yang kudus. Dan yang kita belum punya hanyalah karakter yang kudus. Justru di dunia ini sekarang kita sedang membangun karakter yang kudus, ya. Nah, kepada jemaat, jadi orang percaya di Kolose itu adalah orang kudus, ya. Nah, kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Oke, indah sekali, ya. Ini salam, ya. Salam dan ucapan yang sangat manis sekali. Kemudian ayat 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi Allah Bapa, ya, jelas. Nah, Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus selalu mengatakan ini Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Bukan berarti lalu Yesus Kristus itu bukan Allah, ya. Sudah dia jelaskan bahwa dia adalah gambar Allah, dia adalah rupa Allah, dia adalah setara dengan Allah, gitu, ya. Jadi tapi di dalam penyelamatan ia mengosongkan dirinya menjadi seperti manusia, menjadi manusia, ya, menjadi manusia. Nah, katanya ini, ya, setiap kali kami berdoa untuk kamu, ya, katanya mengucap syukur setiap kali berdoa untuk kamu, ya. Inilah berdoa untuk jemaat yang didirikan, dan Rasul Paulus mengucap syukur, ya. Ya, walaupun ada persoalan, tetapi tetap ucapan syukur itu adalah sesuatu yang perlu dan indah sekali. Karena apa? Sekalipun ada persoalan, toh jemaat Kolose sudah diselamatkan dan mereka bertumbuh, dan, ya, ada ini, pengharapan yang sungguh baik di Kolose itu. Oke, ayat 4 dikatakan, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Rupanya jemaat Kolose punya iman sangat kuat, ya. Walaupun ada angin pengajaran sesat menerpa di sana, ada gelombang pengacauan, ya, ini menghempas mereka, tapi, ya, mereka ternyata katanya imannya dalam Kristus Yesus itu, ya, sangat kuat, ya. Jadi Rasul Paulus bersyukur, ya, dan juga kasih mereka terhadap orang-orang kudus, ya, kasih mereka terhadap semua orang yang, ya, sudah bertobat, yang sudah lahir baru. Ada kasih, ada saling mengasihi yang sangat nyata di dalam Kolose yang menyebabkan Rasul Paulus mengucap syukur dan memuji mereka. Nah, oleh karena pengharapan, katanya ayat 5, yang disediakan bagi kamu di sorga. Pengharapan yang disediakan di sorga. Tentang, ya, pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Ya, pengharapan yang disampaikan
dalam kabar baik Injil, ya, Injil pengharapan di dalam Yesus Kristus yang sudah sampai kepada kamu, yang ya Injil sudah sampai kepada mereka, dan Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Wah, hebat sekali ya. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Memang betul ya. Mengapa? Karena orang-orang Kristen di abad pertama mereka sungguh-sungguh lahir baru. Oleh sebab itu mereka semuanya memberitakan Injil. Ingat ya, hanya orang lahir barulah, hanya orang yang sudah diselamatkanlah yang baru bisa ikutan memberitakan Injil. Dan orang kalau tidak dilahirkan kembali, yang belum diselamatkan, itu nggak bisa. Tidak ada keinginan, tidak ada kemauan dalam hatinya untuk ikut memberitakan Injil. Demikian juga di antara kamu, ya, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya, ya itu ya. Jadi di Kolose juga, di Kolose merupakan salah satu buah, salah satu hasil dari Injil yang berkembang di seluruh dunia itu, ya. Injil yang berkembang di seluruh dunia, ya. Yaitu di antara orang-orang Kolose juga. Nah, semua itu ayat 7 katanya, semuanya itu telah kamu ketahui dan dari Epafras, ya. Jadi semua itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus, yang ya semua itu telah kamu ketahui kan ya. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Rupanya Epafras itu mungkin sudah bolak-balik ya mengunjungi Paulus dan balik ke Kolose. Nah, Epafras ini kalau bukan seorang diaken di sana, sangat mungkin dia juga gembala di sana. Jadi Epafras ya yang ini sudah memberitahukan bagaimana perkembangan Injil dan juga membawa berita dari Kolose kepada Paulus ya. Epafras ini. Ayat 9, sebab itu sejak waktu kami yang mendengar berita dari Kolose, yaitu kami tiada berhenti-henti ya berdoa untuk kamu, ya. Jadi mendengar kabar, berdoa untuk jemaat di Kolose, ya. Kami meminta supaya kamu ya menerima segala hikmat dan ya pengertian yang benar, ya. Oh, ini hati-hati ini mendengar ada filsafat masuk ke sana, filsafat yang ngacok ya, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi Rasul Paulus bilang ya berdoa meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar ya, hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna ya, sehingga katanya hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal ya, layak dan berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi Rasul Paulus berdoa supaya di Kolose aman-aman saja, supaya mereka malah bisa bertumbuh secara rohani. Bertumbuh secara rohani itu artinya memiliki pengertian yang benar akan Allah. Jadi ya, iman itu terdiri dari knowledge, feeling, and will ya. Jadi pengetahuan, perasaan, dan kehendak. Itu komposisi iman. Jadi kalau mau bertumbuh, iman mau bertumbuh, itu pengertian tentang Allah harus bertumbuh. Jadi ada pemahaman yang lebih baik lagi, itu pertumbuhan iman ya. Nah, katanya ini ya, pengetahuan yang benar tentang Allah dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar ya. Dan katanya juga menjadi kuat dalam penderitaan ya. Orang makin beriman itu kan selain pengetahuannya makin bertambah tentang Allah yang benar, dan juga makin kuat gitu, kuat menanggung segala macam ini ya penderitaan ya, tekun gitu ya, dan syukur dengan sukacita kepada Bapa. Dan ada ucapan syukur juga kalau orang yang imannya bertambah, itu akan mengucap syukur kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Jadi mengucap syukur karena kita akan mendapatkan ya, ini bagian ya, mendapatkan bagian yang Allah tentukan bagi kita ya. Nah, Ia telah melepaskan kita, katanya Ia telah melepaskan kita
Kita lihat di sini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi orang yang bertobat percaya Tuhan Yesus adalah orang yang tadinya berjalan menuju kepada kebinasaan, sekarang berbalik berjalan menuju kepada hidup yang kekal. Kita dipindahkan dari kuasa kegelapan, ya, dari kuasa kegelapan, ya, ke dalam kerajaan Allah, ya, ke dalam kerajaan Allah, belum kerajaan sorga, ya. Ingat baik-baik ini. Kita sudah dipindahkan dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan Allah, ya, belum kerajaan sorga. Kerajaan Allah itu sebuah lingkup rohani, ya, lingkup rohani yang mencakup sorga dan bumi, ya. Tetapi kerajaan sorga itu yang di sorga, gitu, yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, ya, oleh darahnya. Di situ ada kata oleh darahnya yang ketinggalan, ya. Nah, dan di dalam Dia kita memiliki penebusan kita oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa, ya, penampunan dosa kita. Nah, kenapa? Karena kematian Yesus Kristus. Darahnya itu artinya kematiannya. Kematian Yesus Kristus dihukumkan menanggung dosa seisi dunia. Ketika kita mengaminkan, jadi dosa kita dihitung sudah tertanggung di situ. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi ke dalam pembahasan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Sekarang kita sampai di pasal 1 ayat yang ke-15. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, pasal 1 ayat yang ke-15, ya. Nah, di sini dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, ya. Jadi gambar Allah yang tidak kelihatan itu terlihat pada diri Yesus Kristus. Nah, kita lihat di sini di dalam Filipi dikatakan di ayat yang ke-6 pasal 2, Filipi pasal 2 ayat 6 yang berbunyi demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Dia rupa Allah, di sini gambar Allah. Dan kita tahu di Kejadian pasal 1, ya, ayat yang ke-26, Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Nah, jadi kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tahukah Anda bahwa siapakah gambar dan rupa Allah itu? Yesus. Dia adalah gambar dan rupa Allah. Di Filipi pasal 2 ayat 6 di situ ada ia yang walaupun dalam rupa Allah, dia rupa Allah. Dan kemudian di Kolose ini dikatakan dia adalah gambar Allah itu sendiri. Jadi, ya, dia gambar Allah. Kita diciptakan sesuai dengan ini modelnya Tuhan Yesus, ya. Karena yang tidak nampak, Allah yang tidak kelihatan, itu nampak dalam diri Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 1 ayat 18. Injil Yohanes pasal 1 ayat 18 bunyinya demikian. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi, ya, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi tidak ada orang yang dapat melihat Allah, Bapa, tetapi anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Dia yang menyatakannya. Jadi yang kita lihat itu adalah Yesus Kristus. Yang dilihat oleh Abraham itu Tuhan Yesus. Yang dilihat oleh Musa itu Tuhan Yesus. Yang dilihat oleh Gideon itu Tuhan Yesus. Yang bergulat dengan Yakub sehingga merubah namanya menjadi Israel itu Tuhan Yesus, ya. Jadi ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung itu artinya yang pertama, gitu. Yang utama, ya. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Teman kita dari kelompok Saksi Yehova biasanya memelintir ayat ini, ya. Lalu bilang bahwa Yesus itu ciptaan. Nah, lihat dia yang sulung katanya. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi dia masuk dalam ciptaan. Enggak bilang begitu. Ayat ini enggak bilang begitu, ya. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Iya, karena dia Allah, maka dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Ya, di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada
ada di sorga dan yang ada di bumi. Ya, jadi semuanya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, ya semuanya jadi oleh Dia. Baik pemerintah maupun ya penguasa, ya segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan untuk Dia. Ya, jadi ini ayat sebenarnya sudah sedemikian jelas ya bahwa Yesus Kristus adalah gambar Allah. Dia adalah gambar Allah yang kelihatan. Dia adalah gambar Allah yang memperlihatkan Allah kepada ciptaannya. Jadi ya, nah sedangkan di ayat yang awal itu Rasul Paulus sudah berkata ini Allah Bapa di ayat 3, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah jelas di sini ada dua pribadi ya. Sudah jelas ada dua pribadi ya, bahwa ada Yesus Kristus yang adalah gambar Allah. Ya, Dia adalah segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan di dalam Dia. Ya, untuk Dia. Kemudian ada Allah, ya Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah jelas ada dua pribadi di sini. Ada dua pribadi. Nah, oleh sebab itulah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita bukan ikut-ikutan ya untuk percaya kepada Allah Tritunggal. Tidak. Tetapi ada dasarnya di dalam Alkitab. Ya. Jelas ada dasarnya. Mengapa saya percaya kepada konsep Tritunggal? Ya karena saya baca seluruh Alkitab, saya dapatkan ada pribadi yang dipanggil Bapa dan Dia adalah Allah. Dia pribadi Allah. Dia memiliki semua sifat-sifat Allah. Kemudian saya baca lagi seluruh Alkitab dan saya dapatkan ada pribadi yang kedua yang disebut Yesus, yang dipanggil sebagai anak Allah, yang Dia adalah gambar Allah, Dia adalah rupa Allah, dan Dia adalah Allah sendiri. Dia memiliki semua sifat Allah. Sudah ada dua pribadi. Kemudian saya membaca lagi, saya dapatkan ada yang disebut Roh Kudus. Dia bukan angin, tetapi Dia pribadi. Dia bisa sedih, ya. Dia bisa mengajar dalam Roh Kudus yang disebut Roh Allah, yang disebut Roh Yesus Kristus. Dan ini adalah pribadi. Jadi kita ketemu ada 3 pribadi sekarang. Dan baca lagi dari Kejadian sampai Wahyu, enggak ketemu yang nomor 4 gitu. Hanya 3 saja. Bahkan kita dapatkan statement bahwa 3-nya adalah satu. Jadi istilah apakah yang paling tepat untuk merepresentasikannya? Ya. Terminologi apakah yang paling cocok untuk menyatakannya selain Tritunggal, 3 1 gitu ya. Jadi 3 pribadi dalam kesatuan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begitulah kita menjelaskan Tritunggal itu ya. Dan kalau orang bilang kok aneh ya? Oh, itu bukan masalah anehnya ya. Itu masalahnya adalah ya, kalau Alkitab adalah firman Allah, ya, sebagaimana kita percaya, maka segala yang dikatakannya itu adalah benar gitu. Sekarang kalau saya kirim surat kepada Anda, saya di dalam surat saya bilang saya tingginya sekian, ya toh, saya rambut saya warna ini dan semua keterangan saya. Bolehkah kamu bantah bilang kok aneh ya dia ya? Kok dia aneh ya? Itu bukan masalah anehnya. Ya, masalahnya apakah itu betul surat dari saya atau bukan gitu. Kalau surat dari saya ya dan mengatakan diri saya, Anda harus terima itu. Apapun juga ya keadaannya. Dan begitulah kita memahami Allah Tritunggal. Ayat yang ke-17 ya, ayat yang ke-17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, lihat ya, Dia ada terlebih dahulu. Ya memang sebelum menciptakan segala sesuatu baik yang di sorga maupun yang di bumi ya, semuanya ya Dia ada duluan gitu. Dia ada duluan dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Karena ya sebelum Dia menciptakan segala sesuatu memang ada di dalam hatinya, ada di dalam pikirannya gitu. Ya, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Nah, di sini ada sesuatu yang indah ya, di mana jemaat ya, ini bukan pribadi orang Kristen, jemaat. Jemaat itu artinya sejumlah orang percaya, orang yang sudah diselamatkan, dilahirkan kembali berkumpul ya, berkumpul membentuk jemaat ya, dalam waktu yang telah disepakati ya, bersama dan semuanya berkumpul, itu jemaat namanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan Tuhan menyebut jemaat ini adalah tubuhnya.
Oh, sungguh luar biasa. Oleh sebab itulah, kalau Anda orang Kristen dan Anda tidak berjemaat, nah, saya katakan bahwa Anda rugi besar, ya, rugi besar sekali. Karena jemaat adalah tubuh dari Yesus Kristus. Dan Anda harus berjemaat. Oh, bukan sembarangan berjemaat. Tentu jemaat yang benar, jemaat yang mentaati firman Tuhan, jemaat yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu adalah tubuh Yesus Kristus, ya. Jadi jemaat yang adalah tubuh katanya. Tubuh Yesus Kristus. Ini ya, ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, ya, yang sulung. Sekali lagi, yang sulung itu artinya yang paling duluan, ya, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ya, mengapa? Ya karena begini, Adam dan Hawa, ya, Nuh, Abraham, Musa, semuanya, mereka tidak bisa masuk surga jikalau penebusan dosa mereka tidak terlaksana. Jadi mereka berdosa, dosa mereka harus dihukumkan. Dan Yesus Kristus akan datang, ya, pada waktu itu Yesus Kristus akan datang, ya, akan datang dan akan dihukumkan menanggung dosa mereka. Nah, kalau Yesus Kristus belum datang, belum menanggung hukuman mereka di atas kayu salib dan turun ke alam maut dan bangkit, baik Adam, ya, Nuh, Abraham, segala macam, itu tidak bisa masuk surga. Mereka tidak bisa bangkit karena penebusan atas dosa mereka belum terlaksana, baru dalam wujud dijanjikan. Nah, oleh sebab itulah ketika Tuhan Yesus tersalib di atas kayu salib, hukuman telah dijatuhkan atas dosa. Nah, di dalamnya termasuk dosa Adam, Abraham, segala macam, ya. Dan kemudian Tuhan Yesus turun ke dalam alam maut, ya, dan kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dan mengumumkan kemenangannya, dan waktu itulah orang-orang yang kudus di perjanjian lama bangkit. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh indah kebenaran ini. Jadi begini, ya, Abraham, Adam, dan Nuh, segala macam, mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang. Jadi masih di depan, akan datang. Nah, kita percaya kepada juru selamat yang sudah datang, ya. Kita percaya kepada juru selamat yang sudah datang, jadi di belakang. Sedangkan Adam, Abraham, semuanya percaya kepada juru selamat yang akan datang. Nah, jadi di sini dikatakan dia yang bangkit, ya, yang utama, yang pertama kali bangkit, ya, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam. Ini ayat luar biasa. Seluruh kepenuhan Allah. Jadi seluruh keutuhan Allah, ya, seluruh keutuhan Allah, ya. Keutuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Jadi keutuhan ilahi seluruhnya diam di dalam dia. Oh, sungguh, ya. Ini teman kita dari kelompok Saksi Yehova perlu baca ini kitab surat Kolose ini ulang-ulang ini, ya, ulang-ulang, ya. Dan katanya, ya, ayat 20, ya, dan oleh dialah, oleh Yesus Kristus ia memperdamaikan, Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, ya, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Yesus Kristus. Nah, bagaimanakah cara Allah mendamaikan seluruh baik yang di mana katanya, ya, ini, ya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, semuanya itu didamaikan. Nah, bagaimana pendamaiannya? Pendamaiannya itu adalah begini, karena Allah ini maha kudus, sifat Allah itu maha kudus. Banyak orang hanya menekankan Allah yang maha kasih. Oh ya, betul, ya, mendengar Allah yang maha kasih kita bersuka cita, betul, ya. Tenanglah, Allah itu maha kasih, ya, tetapi jangan lupa, ya, Allah yang maha kasih, dia Allah yang maha kudus. Nah, karena kemaha kudusnya itulah maka manusia berdosa tidak mungkin bisa menghampirinya, ya. Jadi bukan hanya maha kasih, perlu diingat Allah itu maha kudus, gitu. Dan Allah itu maha adil. Nah, maha adil itu menuntut dihukum, gitu, ya. Jadi maha kudus tidak memungkinkan dosa menghampirinya, sedangkan maha adil itu menuntut penghukuman, ya. Jadi inilah, ya,
menuntut penghukuman. Itulah sebabnya dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman, dan Yesus Kristus datang dan dihukumkan di atas kayu salib. Dan penghukuman Yesus Kristus itu, jadi barang siapa yang mengaku dirinya orang berdosa dan kemudian mengaminkan apa yang Yesus Kristus buat, yaitu dihukumkan menanggung dosa bagi dirinya, maka dia didamaikan dengan Allah. Maka dosanya sudah dijatuhi hukuman. Ketika dosanya sudah dijatuhin hukuman, maka dia menjadi orang kudus. Menjadi orang kudus, jadi didamaikan dengan Allah oleh salib Yesus Kristus. Nah, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya, ya, memusuhi Allah, hidup jauh dari Allah, memusuhi Allah. Ada orang bilang, saya nggak memusuhi Allah. Dari tingkah lakumu, ya, dalam hati, karena memusuhi Allah dalam hati, dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Iya, Rasul Paulus tidak segan-segan berkata kepada orang Kolose, perbuatanmu yang jahat. Wah, ya, manusia di muka bumi ini, ya, ini banyak ini, ya, berpikiran jahat, ya, berbuat jahat, walaupun tidak pergi merampok bank, tapi kadang-kadang pikirannya jahat, ya. Dia melakukan sesuatu yang sebenarnya jahat terhadap orang lain, dia tidak sadar, gitu. Nah, sekarang katanya diperdamaikan dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Jadi diperdamaikan dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, oleh kematian tubuh jasmaninya tentu, ya, oleh kematian tubuh yang diperolehnya melalui kematian. Jadi penyaliban Yesus Kristus memperdamaikan orang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Mengapa? Ya, karena dosa dari orang berdosa itu diselesaikan, ya. Dosa dari manusia itu diselesaikan untuk menempatkan kamu, katanya, kudus, menempatkan kamu kudus, katanya. Jadi barang siapa yang sudah bertobat percaya kepada Tuhan Yesus menjadi kudus, ya, untuk menempatkan kamu kudus, katanya, ya, dan tak bercelah, ya, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Oh, puji syukur kepada Allah, ya. Kalau mengandalkan kekuatan kita manusia, bagaimana kita bisa kudus, tak bercela, ya, tak bercacat? Itu tak mungkin, ya. Itu impossible, ya. Tetapi semua dosa saya yang dulu, yang sekarang, sampai yang terakhir akan dibuat, ya. Mungkin, ya, selagi kita di dalam daging masih bisa jatuh ke dalam dosa, ya. Kita semua dosa itu sudah terpaku di atas kayu salib, ya. Sudah terpaku di atas kayu salib. Oh, puji syukur kepada Tuhan, ya. Terpaku di atas kayu salib. Jadi sehingga ketika kita berdiri di hadapan Allah Bapa, kita berdiri kudus, tak bercelah, tak bercacat di hadapannya. Karena apa? Mengenakan kekudusan Yesus Kristus. Jadi kekudusan Yesus Kristuslah yang saya pakai. Yesus Kristus ambil alih diri saya yang penuh dosa, dan dia dihukumkan di atas kayu salib. Inilah arti salib. Inilah makna salib yang sesungguhnya. Nah, sebab itu katanya, kamu harus bertekun dalam iman. Nah, ini oleh sebab itu, ya, kamu harus bertekun dalam iman. Oh, ada yang bilang, no. One safe, always safe. Dia bilang, sekali diselamatkan, sudah pasti selamat apapun yang terjadi. No. Di sini dulu. Oleh sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman. Bertekun di dalam iman itu artinya terus di dalam iman. Lalu besok-besok, lalu jatuh cinta sama cewek apa cowok yang, ya, tidak di dalam Tuhan, apa lalu kita boleh meninggalkan Tuhan lalu kita pergi ikut menyembah di sana? No, ya. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman. Bertekun dalam iman artinya kita harus tetap percaya dengan segenap hati kita, tetap teguh dan tidak bergoncang, ya. Mengapa? Karena Rasul Paulus mendengar dari Epafras bahwa ada pengajaran yang tidak beres masuk ke dalam Kolose, ya, di sana. Oleh sebab itu Rasul Paulus tulis surat, ya, supaya mereka, ya, yang sudah diselamatkan, ya, mereka bertekun di dalam iman, ya. Mereka bertekun di dalam iman dan tetap ya, teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser, ya, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kalau ada nasihat macam begini, kalau ada peringatan macam begini, apakah iman orang bisa bergeser? Ya,
Kalau tidak bisa, ini Rasul Paulus bodoh kalau dia menasihati orang sesuatu yang tidak bisa. Orang yang nggak mungkin bergeser kok dinasihatin supaya jangan bergeser. Ini kan jadi kacau begitu. Oh tidak ya. Memang bisa bergeser selagi kita tinggal di dalam iman, di dalam tubuh ini ya. Iman kita bisa bergeser ya dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar katanya, dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Jadi Injil sudah tersebar sedemikian rupa dari kota Roma pergi kemana-mana, di Efesus ya Rasul Paulus di situ, seluruh Asia sudah mendengar Injil, dan yang aku ini Paulus ya telah menjadi pelayan Injil. Oh, puji syukur kepada Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, sungguh memahami Injil yang benar ya, memahami Injil yang benar, menyambut Injil yang benar, dan bertekun di dalam Injil yang benar. Ya, itulah ya berita atau itulah inti dari pengajaran Rasul Paulus ya. Dia mengajarkan supaya mereka harus bertekun ya. Jemaat harus dinasihati untuk bertekun di dalam iman ya. Itulah gunanya kita berjemaat ya. Itulah sebabnya kita harus rajin berjemaat ya, berkumpul ya. Karena apa? Karena kita perlu bertekun di dalam iman ya. Kalau one safe always safe, dan whatever happen always safe gitu. Nah, artinya tidak bisa bergeser dari iman ya. Maka ya kita pergi ke Papua sana KKR, siapa yang percaya Tuhan Yesus suruh angkat tangan, ya kita pindah aja ke tempat lain karena dia sudah selamat. No, kita perlu mendirikan jemaat, kita perlu supaya mengajar mereka untuk bertekun. Tapi ya, jangan salah, jangan berpikir bahwa semua dosa saya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi begini, semua dosa saya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, yang dulu, sekarang, sampai yang terakhir. Ya mengapa begitu? Ya, karena penanggungannya itu adalah menggantikan, bukan item per item. Jadi Yesus menggantikan saya dihukum atas semua dosa saya. Ya, dia menggantikan saya. Jadi ya, nah besok-besok kalau saya jatuh dalam dosa, apa saya masih tetap akan masuk surga? Oh iya, pasti ya. Jadi tidak ada dosa perbuatan kita ya yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Asal kita tidak bergeser dari iman, tidak bergeser. Artinya tetap percaya Yesus Kristus adalah juru selamat, bahwa dia sudah menanggung semua dosa kita. Tapi kalau engkau bergeser dari iman, nah itu bergeser dari iman, engkau di luar penanggungan, engkau di luar kasih karunia Kristus. Oke, ayat yang ke-24 katanya, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Jadi Rasul Paulus bilang, aku menderita itu karena kamu, jemaat Kolose ya. Aku boleh bersuka cita karena menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Rasul Paulus melihat bahwa dipenjarakannya dia itu karena dia memberitakan Injil dan memelihara jemaat, dan dia bersuka cita kalau dia bisa ikut menderita ya, kalau dia bisa ikut menderita bersama Yesus Kristus, karena Yesus Kristus juga sudah menderita untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Nah, kalau Rasul Paulus bilang kalau dia bisa ikut menderita, menggenapkan pada tubuhnya apa yang kurang pada tubuh Kristus, yaitu jemaat. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen, anggota jemaat gereja seharusnya berpikir begini, kalau dia bisa ikut menderita, kalau dia bisa menderita bagi jemaat, itu artinya menderita bagi Tuhan. Menderita bagi jemaat itu menderita bagi Tuhan, karena jemaat itu adalah tubuhnya. Sebaliknya, kita ketemu banyak orang Kristen yang tidak rela menderita sedikit pun bagi jemaat, malah dia galak ya, malah dia menuntut haknya ya, malah dia ini ya, malah dia menciderai jemaat. Bukan dia menderita bagi jemaat, dia menciderai jemaat yang adalah tubuh Tuhan Yesus itu. Itu bahaya sekali ya. Nah, jemaat sekalian ya, hati-hati dengan itu. Jangan sampai kita menciderai tubuh Tuhan Yesus yang adalah jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ya, Rasul Paulus dengan setia telah meneruskan firman yang
yang diperolehnya dari Yesus Kristus kepada jemaat di Kolose, ya, dengan setia, ya, dengan setia sepenuhnya firman Tuhan itu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Di dalam Efesus Rasul Paulus sudah jelaskan rahasia ini, ya, rahasia yang tersembunyi, yaitu apa rahasia itu? Yaitu Injil, bahwa dosa manusia selesai melalui salib Yesus Kristus. Ini rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, ya, tetapi yang sekarang katanya dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Oh, sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Siapa? Ya, kita, ya. Sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, dinyatakan kepada rasul-rasul, kemudian rasul-rasul menuliskannya, dan kita hari ini juga membacanya, dan itu dinyatakan juga kepada kita. Oh, puji syukur kepada Allah. Nah, kepada mereka Allah mau memberitahukan, ya, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Jadi betapa kayanya dan mulianya rahasia itu, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, katanya, ya. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi, ya, tadinya manusia tidak ada pengharapan, tetapi Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan, kedatangan Mesias, ya. Barang siapa yang percaya kepadanya, barang siapa yang diselamatkannya, kita akan masuk ke dalam kemuliaan Allah. Jadi Kristus adalah pengharapan kita, ya, pengharapan akan kemuliaan Allah. Dan Kristus katanya ada di tengah-tengah kamu. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, ya, Roh Kudus tinggal di dalam hatinya, dan ketika kita berjemaat, maka itu adalah tubuh Kristus. Nah, ketika sekelompok orang percaya berjemaat di satu lokasi, maka di situ ada tubuh Yesus Kristus. Nah, itu adalah kehadiran Yesus Kristus di situ. Jadi jemaat yang ada di wilayah itu adalah wakil Yesus Kristus. Itu adalah yang kelihatan oleh semua orang. Dan jemaat itu melaksanakan semua yang Yesus Kristus perintahkan. Jemaat itu mewakili Yesus Kristus, dan semua yang dikerjakan oleh jemaat itu akan dinilai, ya, sebagai itu adalah Yesus Kristus. Itu maksudnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dialah yang kami beritakan. Ya, betul, harus dialah yang kita beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Rasul Paulus bilang, ya, dialah yang kami beritakan. Betul, ya. Dan tiap-tiap orang diajari, tiap-tiap orang dinasehati, tiap-tiap orang dipimpin, ya, untuk mendapatkan hikmat. Hikmat apa? Hikmat di dalam Yesus Kristus, ya. Itulah kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, ya, sesuatu, ya, dengan sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi ada kuasa yang bekerja begitu kuat di dalam Rasul Paulus, mendorongnya untuk memberitakan Injil supaya semua orang bisa mendengarkan Injil. Orang Kolose juga, ya, orang Kolose perlu tahu bahwa telah diusahakan sedemikian kuat supaya mereka diselamatkan, supaya mereka tetap teguh di dalam iman menghadapi semua goncangan. Mereka tetap teguh, tidak bergoyang, tidak bergeser sedikit pun dari pengharapan iman mereka, dari pengajaran yang telah mereka dengar dari Rasul Paulus. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah pasal 1 dari surat Kolose. Ya, kita sampai di sini hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau menggerakkan Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Kolose, dan hari ini kami membacanya, membahasnya. Terima kasih Tuhan, kami pun perlu diteguhkan seperti jemaat Kolose. Oh Tuhan, zaman sekarang jauh lebih banyak lagi angin-angin pengajaran sesat, ya, gelombang yang menggoncangkan, yang berusaha menggoncangkan anak-anak-Mu. Tuhan, pimpinlah kami supaya kami berdiri teguh, kami tidak bergeser Tuhan. Iman kami tidak bergeser, tidak dicampur-campurkan dengan berbagai hal, dengan pengajaran yang tidak benar. Kami berdoa, Tuhan beri hikmat akal budi kepada kami, supaya kami dapat memakai firman-Mu untuk mendeteksi yang salah, untuk mengidentifikasi semua pengajaran dengan firman-Mu Tuhan, bukan dengan perasaan kami, tapi dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.